DPRD Berau konsultasi publik dan seminar draft laporan pendahuluan Raperda tentang pengaturan alur sungai di Kabupaten Berau bersama Pemkab yang juga dihadiri undangan serta pemangku kepentingan dari Dinas Perhubungan, DPMPT, KUPP Tanjung Redep, dan tokoh masyarakat atau tokoh adat, diantaranya Sultan Gunung Tabur yang mewakili Sultan Sambaliung, Asosiasi Perkayuan Kabupaten Berau, Forum Komunitas Maritim Berau atau FKMB, dan PT Braukol yang berlangsung di ruang rapat DPRD Berau Rabu 7 Oktober 2020. Acara pembahasan Raperda yang dibuka Ketua DPRD Berau, Madripani itu berlangsung cukup alot yang ditandai dengan beberapa masukan dan saran dari peserta yang hadir. Raperda pengaturan alur sungai Segah ini bertujuan untuk diberlakukan ketentuan retribusi bagi setiap tongkang yang membawa komoditi tambang batu bara dan hasil pertanian atau sawit yang melintas di alur sungai Segah. Namun, naskah draft Raperda pengaturan alur sungai yang merupakan inisiatif DPRD Berau ini mendapat respon dari hampir semua stakeholder yang hadir, diantaranya meminta kepada penggagas supaya mengkaji lebih dalam baik secara akademik maupun aspek kondisi sosial masyarakat maupun pengusaha, serta aspek landasan hukum yang tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi, mengingat kewenangan yang mengatur alur sungai masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tahapan draft Raperda ini tentu masih panjang karena masih memerlukan pengkajian ilmiah, uji publik serta sosialisasi. Sementara di internal Dewan harus dibentuk pansus yang membahas draft Raperda tersebut lebih lanjut sebelum menjadi perda. Apalagi seperti diketahui bahwa kebijakan terkait pengaturan alur sungai masih merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga banyaknya masukan dan saran yang menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan itu, menjadikannya suatu tantangan dan upaya yang sungguh-sungguh bagi penggagas untuk merealisasikannya. Selain itu, tahapan dari proses draft Raperda ini sampai menjadi perda tentunya menggunakan anggaran daerah yang oleh karenanya diharapkan perda ini nanti dapat memberikan nilai tambah bagi PAD dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Hasanul selaku Ketua Berau Maritim. Baik Pak, bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya kegiatan ini Pak? Oke, terima kasih. Kami dari Forum Komunitas Maritim Berau selaku pengguna jasa atau pengguna alur Sungai Segah dan Sungai Berau ini sangat berterima kasih dengan adanya diskusi hari ini bagaimana meningkatkan arus moda dan arus barang dari ke Kabupaten Berau ini. Jadi dalam diskusi ini jelas kita tahu arahnya dari sisi kami bagaimana keamanan pelayaran dan kelancaran arus moda tersebut ya. Jadi mudah-mudahan harapan kedepannya dia udah menjurus ya bahwa akan terbentuknya BUP ini. Mudah-mudahan BUP ini saham mayoritasnya adalah putra daerah pun masyarakat Berau yang bisa bekerja sama mungkin dengan Prusda. Jadi kita menjembatanin untuk pengelolaan alur ini akan kita bentuk namanya nanti kita usulkan ya inisiatif kita untuk mengusulkan ada pembentukan BUP di Kabupaten Berau ini. BUP ini sesuai dengan PP 61 tahun 2009 ya, Badan Usaha Pelabuhan. Itu mungkin dari kami. Lalu jika nanti memang sudah disahkan, saran Bapak bagaimana supaya tetap lancar terjadinya ini peraturan Pak? Ya di sini setelah kita membuatin BUP kita harus cari investor juga. Nah, ini kan butuh dana juga untuk bagaimana mengeruk alur ini dan bagaimana maintain alur tersebut, bagaimana untuk pemasangan alat navigasi, sarana bantu navigasi yang ada di alur ini dan siapa pengelolanya itu pun ada aturan tersendiri lagi nanti. Menurut Bapak dengan adanya nanti kebijakan ini Pak, apakah itu berperan besar dalam masyarakat nanti Pak? Kalau secara teknisnya ya, karena kendala kita sekarang ini di alur ini kita sebagai pengguna alur ini dari asosiasi baik dari INSA-nya juga ya kita kendala di alur ini khususnya di alur Sungai Segah kita hanya terbatas untuk melewati alur ini di siang hari saja, malam hari tidak bisa karena tidak ada sarana bantu navigasi. Untuk alur Sungai Berau itu udah banyak titik-titik pendangkalan. Itu yang mengakibatkan ya kapal-kapal dari teman-teman kita, anggota kita ini sering kandas di sana ya. Otomatis itu memakan waktu untuk jarak tempuh dari satu titik ke titik lainnya. Dengan adanya bottleneck itu ya ke pendangkalan tersebut yang jumlah sekarang ini udah lebih dari 5 titik dari mulai Rajanta sampai ke Muara Pantai. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Sekian wawancara saya dengan Bapak Hasanul. Bila subur terhadap pengelolaan alur sungai kita tidak punya kewenangan.
Tapi saya lebih cenderung biasanya perubahan pada di badan usaha pelabuhan. Kalau itu terjadi, mungkinlah setahun 2 tahun kita kerjasama Pelindo. Karena kita kan tidak punya sumber daya pendukung, kita harus punya tenaga kepanduan. Kita tidak punya, Pelindo yang punya. Nah, kita lanjutkan bisa, tetapi akan datang mungkin 3 tahun ke depan lah. Kita sudah punya anak-anak yang sudah lulus sekolah kepanduan. Murni kita ambil. Biasakan dari kampungnya, alurnya seperti itu dalam bentuk badan usaha pelabuhan. Lebih realistis kalau sudut pandangnya peraturan daerah itu untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tapi kalau dengan aturan main ini, saya khawatir sebab latar belakang kita sudah punya perda yang seperti itu. Kemudian kukar terakhir dicabut di mata kemudian memimpin. Hal yang sama karena dia mengatur pelayanan sungai demi meningkatkan pendapatan. Nah, dicabut itu. Dan Barito sudah juga dicabut. Nah, kita betul-betul pengalaman itu nggak mau keliru. Lalu saran Bapak untuk bagaimana ada lebih baik ini Pak? Saya lebih saran ini kepada badan usaha pelabuhan. Itu lebih visibel. Jika misalkan Pak dampak negatif atau dampak positif dari adanya peraturan ini bagaimana menurut Bapak? Mandul tidak bisa dijalankan. Siapa yang berani menjalankan? Dinas Perhubungan tidak mungkin menjalankan. Dia tuh punya kewenangan. Siapa lagi yang menjalankan? Apa kembali kepada KUPP? Nggak mungkin lah. Kita punya perda KUPP yang menjalankan. Jadi ini nanti masih dalam peninjauan lagi. Iya. Saya khawatir dengan metodologi, karena metodologi landasan yuridisnya harus keluar. Nah, begitu dalam pembahasannya landasan yuridis akan masuk kepada kewenangan. Ini kau mengatur, ini kewenanganmu ada enggak? Bagaimana mengatur kewenangan yang tidak punya landasan? Ayo. Ya pemirsa, saat ini saya telah bersama Bapak Valen selaku anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Berau yang membidangi keuangan dan ekonomi. Baik Pak, dengan adanya kegiatan ini Pak, saya ingin bertanya mengenai tanggapan Bapak terhadap kegiatan ini Pak. Ya, tentunya kami karena Perda ini adalah inisiatif dari DPRD, kami sangat antusias. Kami berharap Perda ini bisa berhasil diperdakan. Karena seperti yang kita dengar tadi, tujuannya jelas kita melihat postur APBD kita ini sangat bergantung dari sektor pertambangan, sehingga mudah-mudahan dengan berlakunya Perda ini ada sumber baru pemasukan pendapatan asli daerah kabupaten kita. Itu harapan kita, mudah-mudahan, dan sangat senang kalau bisa Perda ini bisa berhasil diperdakan. Tapi tentunya kita tetap harus melakukan kajian-kajian, mendengar dari masukan-masukan dari berbagai sumber, agar aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek keadilannya benar-benar dapat. Ya. Lalu Pak, hasil dari kegiatan hari ini apa Pak, dan bagaimana, apakah akan dilakukan peninjauan lagi untuk perkembangan selanjutnya Pak? Ya, tentu seperti kita dengar bersama masukan-masukan yang telah disampaikan oleh berbagai sumber tadi, tentu membuat kita harus mempertimbangkan kembali lebih pada jangan sampai ada tumpang tindih landasan hukumnya. Kita harus melihat lagi ada beberapa peraturan pada tingkatan yang di atasnya supaya jangan tumpang tindih. Jadi kita akan mempertimbangkan kembali sambil mendengar kajian dari akademisi, tim dari Universitas Mula Warman. Kalau memang masih memungkinkan untuk kita lanjutkan inisiasi peraturan daerah ini, kita akan melanjutkan. Tapi kalau memang hasil kajian dan masukan dari akademisi Universitas Mula Warman ini menyatakan bahwa ini tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, ya kita harus
menghargai itu. Ya. Lalu Pak, dengan adanya ingin disahkan ya peraturan baru ini Pak, harapan Bapak terhadap masyarakat sekarang itu Pak apa Pak? Agar mereka juga bisa dapat untung dengan adanya kebijakan ini nanti, masyarakat apa yang masyarakat rasakan Pak dengan adanya kebijakan ini menurut Bapak? Ya, itu tadi asas sebuah peraturan, bukan saja cuma peraturan pengaturan alur sungai yang mau kita buat ini, semua peraturan yang berlaku ini harus ada asas kemanfaatan pada masyarakat itu tentunya, dan kepada para pengguna. Nah, jadi harapan kita kalau memang perda pengaturan alur sungai ini bisa diperdakan dan pertimbangan asas kemanfaatannya benar-benar ada, itu yang tujuan atau harapan sasaran yang ingin kita capai. Seperti ini banyak sungai, kita dengar bahwa sungai sepanjang alur sungai kita ini banyak sedimentasi, banyak endapan-endapan yang semestinya yang harus dikeruk. Tentu untuk pengerukan dan lain-lain ini kita harus melibatkan masyarakat. Jadi di sini hubungan Kita jadi membangun chemistry. Ya, punya chemistry seperti itu. Itu pemanfaatan baik bagi pengguna maupun bagi masyarakat di sekitar. Ya, mungkin demikian. Ya, Baik, masih. sekian wawancara saya dengan Bapak Valen, kembali ke rekan kami. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Haji Rusyanto selaku Asosiasi Perkayuan. Tanggapan Bapak mengenai adanya kegiatan tadi bagaimana Pak? Ya artinya begini, itu dia baru sosialisasi draft perda alur sungai. Ya kalau saya sih melihatnya, saran saya draft perda ini betul-betul harus dikaji lebih mendalam karena ini menyangkut anggaran. Benar. Anggaran, karena kalau ini betul-betul tidak maksimal nantinya perda ini, maka ini membuang anggaran akhirnya jadi pemborosan. Benar. Nah harapan saya kalau memang perda ini berjalan, ya bisa bermanfaat untuk masyarakat Berau, bisa meningkatkan PAD masyarakat Berau. Dari itu makanya harus dikaji dulu, jangan sampai nanti perda ini terbentuk jadi perda mandul. Benar. Nah itu. Lalu menurut Bapak, apakah nanti akan menimbulkan timbal balik baik bagi anggota pemerintahan maupun masyarakat dengan disahkannya perda ini apabila memang nanti disahkan Pak? Ya kalau itulah kajian itu yang lebih penting. Jadi kalau itu disahkan, kita berpihak ke masyarakat. Benar. Ya. Oh, berarti seperti itu Pak ya? Ya. Baik pemirsa, sekian wawancara saya, kembali ke rekan kami. Anus akan terus hadir mengabarkan berita-berita terkini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan Anus melaporkan.